Karena kita tahu ini yang dibutuhkan di sosial media. Sekarang emang setelah pandemi emang it's all getting better ya kalau misalnya di kita secara marketing gitu ya. Gede, huge, complicated, dan kalau lu nggak cepet ya bye-bye gitu loh. Selamat datang di Flip Talk, tempat ngobrol asik bahas berbagai topik jadi lebih menarik. Flip Talk, flip your point of view. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Flip Talk, flip your point of view bareng gue Eno Bening, dan kali ini kita bakal ngobrolin marketing. Nah, gue nggak sendirian kali ini nih, karena gue bakal datengin temen gue nih. Nah, Andri, Apa? marketing tuh apa sih? Waduh, kenapa langsung berat ya pertanyaannya? Karena lu title-nya ada marketingnya, kalau gue kan Oke. pernah aja gitu. Oke. Ini belum perkenalan gitu ya, walaupun belum pernah nggak apa-apa. Jadi kalau buat gue marketing itu adalah seni ya. Bukan seni juga ya, kayak gabungan dari seni, science, dan sebagainya. Wow. Tujuannya untuk orang beli barang lu. That's it. Oh. Itu as simple as that ya, kalau misalnya ngomongin simple gitu. Wow, keren banget. Berarti lu udah berapa tahun tuh? Di mana? Di flipnya atau di dunia marketing? Oke, let's say di flipnya dulu berapa? Kalau di flip gue baru bulan apa namanya, beberapa bulan lalu tuh baru setahun ya. Jadi gue benar-benar baru sebentar nih kalau di flip. Tapi gitu. secara dunia marketing lu dari? Oke, kalau dunia marketing itu gue dari 2016-an. Wow, oke. Berarti udah 6 tahun. Mau 6 tahun. gitu. Pantes anak lead Pak, anak head Pak. Aduh, bukan Pak. Itu apa namanya? Tapi sebenarnya kalau funny story ya, kalau lu kan filosofis kan, awalnya kan filosofi. lu apa namanya? Kenapa dibebankan filsafat itu di gua? Ya karena lu lulusan filosofi. Betul. Nah, itu akan selama di lu. Baik. Kalau gue dulu lulusannya engineer gue sebenarnya. Teknik. Gue teknik elektro Di ITB. Gitu. boros lu. Kenapa boros aja? Udah teknik ITB kenapa marketing? Oh, oke. Itu ceritanya itu adalah ya ini bakal panjang ya, tapi apa namanya, long story short adalah gue bukan terjebak, tapi kayak gue itu I love numbers gitu ya, of course gitu as engineer. Wah, kita akan bermusuhan sih kayaknya. Ya kalau kita berantem mana kata dan data gitu mungkin ya gitu. Kata men yang utama. Kalau gue sih data. But Okay. anyway that debate itu nanti ya setelah ini gitu. Okay. Tapi ya itu karena I love numbers gitu kan. Kemudian gue waktu itu masuk ke satu startup gitu kan. Dulunya itu analytics gitu ya. Embel-embel data, analytics itu marketing related gitu. Akhirnya akhirnya malah menyukai dunia marketing seperti saat sekarang ini gitu. Tapi kalau misalkan dari flip itu sendiri gitu ya, kita nggak ada trik khusus ya sebenarnya. Tapi kita tuh memang benar-benar fokus ke audiens kita sih. Kalau misalnya kita bisa ngomong gitu ya, kita tuh sebenarnya pertama beruntungnya adalah Flip itu dia tuh bikin anak UI juga, alumni UI kalau nggak salah 2011 gitu ya, dan dibikin itu di 2016 gitu, dibikin pertama, dan sampai sekarang itu udah 6 tahun. Untuk sebuah startup itu cukup lama gitu ya. Dan dari sana itu perjalanan mereka tuh juga dari humble beginnings. Dari yang mulai itu dari cuman Google Form yang disebar ke teman-teman kuliahnya. Gitu ya. Dan kemudian itu malah teman-teman kuliah ke keluarga, ke teman-teman klinik ngasih lagi ke temennya gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang transfer antar bank ini kan gitu. Dan itu bikin network effect, atau misalkan namanya itu kayak saling inilah, word of mouth lah. Jadi orang-orang itu saling tahu gitu. Oh iya, itu word of mouth. Ya, jadi kayak dia si A ngasih tahu si B ngasih tahu ke C dan sebagainya gitu. Itu yang paling powerful, tapi banyak di era sosial media ini orang-orang nggak mikirin. Makanya gitu. Dan itu kita beruntung kenapa? Karena kita ada 6 tahun untuk invest. Untuk kita benar-benar kayak invest fondasi itunya. Betul. Ditambah lagi dengan story-story di mana dulu itu kayak tahun 2018 atau 2017 akhir gue lupa gitu ya. Kita tuh sempat Flip itu berhenti dulu beroperasi karena pada saat kita belum ada lisensi resmi dari Bank Indonesia. Gitu kan. Dan kata Bank Indonesia kenapa? Karena orang-orang yang kirim uang ini gitu, yang udah baik gede-gede nih kirim uangnya, itu butuh melalui proses verifikasi identitas terlebih dahulu. Jadi kayak pakai KYC, KTP gitu lah ya gitu. Agar apa ya? Agar kita bisa memastikan bahwa uang itu dikirim untuk kebutuhan yang benar, yang benar gitu, bukan money laundering dan sebagainya. Bukan buat ini ya, nanam kripto. Ya, nanam kripto ya, pokoknya bukan hal-hal yang melarang hukum ya. Oke. Jadi biar tidak bias nih kita nih. Nah, kemudian di saat itu juga ada satu event di mana untuk orang-orang yang sebelumnya udah pernah menggunakan Flip, menggunakan Google Form dan sebagainya, agar tetap menggunakan Flip lagi, itu mereka tuh harus verifikasi identitas kan. Pada saat itu kita waktu itu belum punya sistemnya, kayak pakai HP belum. Akhirnya apa? Ya udah, semua pengguna Flip Existing ini kalau misalkan mau identifikasi diri atau verifikasi identitas, itu mereka bertemu dengan anggota tim Flip yang lain di tempat-tempat ditentukan.
Jadi kayak di Alfamart di sini, di stasiun ini, Alfamart dekat stasiun apa dan sebagainya. Itu bahkan semua co-founders juga turun tangan, juga turun ke lapangan gitu. Dan itu membuat di another story gitu. Jadi kayak orang-orang yang udah makin lama gitu, mereka punya cerita bahwa mereka dulu pernah bertemu dengan salah satu dari co-foundersnya Flip gitu. Ada di salah satu sosial media kita juga cerita, mereka bilang Flip ini udah tumbuh ya dari dulu. Saya ketemu dengan Kak Raffi itu Ari, CEO kita di waktu saya verifikasi identitas gitu. Dan itu tuh jadi cerita-cerita yang bertambah yang kemudian menunjukkan kedekatan antara Flip gitu ya sebagai sebuah brand gitu dengan customernya. Dan bukan cuma itu, Flip itu juga ikut bertumbuh dengan customer lamanya ini. Dan itu yang menjadi one strongest point lah, especially di social media. Kenapa? Karena this genuine interaction gitu, interaksi yang benar-benar apa adanya, tidak settingan, itu membuat followers kita naik gitu, of course, dan engagementnya juga happy dan juga positif gitu. Positifnya itu bukan berarti kayak engagementnya tinggi dari angka ya, tapi konteks dari dia engage itu juga positif gitu. Jadi itu yang yang waktu gue masuk itu yang gue lihat bahwa this is one of the strength yang dimiliki sama Flip gitu loh. Investment yang udah waktu saya masuk berarti 5 tahunan gitu kan, dan kemudian kita bisa capitalize untuk kesana sekarang gitu. Ini poin yang bagus banget karena banyak banget gue lihat di luar sana tuh orang yang nggak invest ke produknya tapi invest di marketingnya doang. Jadi mereka nggak pede sama produknya, jadi mereka pede di marketing. Nah itu malah jadi kacau kalau menurut gue karena dan yang nyebelin ya gue sebagai orang yang di hire sama mereka untuk memperluas word of mouth, awareness dan lain-lain tentang produknya, jadi mikir-mikir bentar nih gitu loh. Kalau misalnya kita mau bikin orang ngomongin produk lu doang, ya oke gitu. Tapi ketika orang itu bakal betah, repeat order kah, pakai lagi kah, loyal kah, itu bisa tanda tanya karena dia sendiri juga ragu sama produknya. Dan ini menurut gue jadi contoh yang sangat menarik gitu bahwa Flip ini fondasinya dulu yang dibangun, pede dulu sama produknya dan menggunakan sosial medianya itu bukan cuma cari followers. Nah ini banyak nih orangnya bikin sosmed, followersnya besok 1.000 ya, kasih tim sosmed itu. Lu, nih gue kasih 1 juta, besok followers 100.000 gitu kan. Tim sosmednya langsung gali kubur kayaknya itu. Gimana cara mikirinnya gitu kan. Sedangkan Flip ini penting banget dan teman-teman juga bisa ambil text point dari sini tuh kayak fondasinya udah rapi. Sosial media dijadiin community platform. Betul. Jadi orang-orang ngobrol di situ, word of mouth-nya masih nyala di situ, dan akhirnya jadi genuine interaction, jadi engagement rate sendiri, followersnya juga nambah sendiri. Ya gitu. Jadi kita ngeliatnya kayak followers itu sebenarnya by product gitu. By product dari kayak good engagement gitu. Especially on Instagram gitu ya. Nah kalau gue malah sebenarnya penasaran nih ke lu sih. Ini kan lu sebagai social media strategist gitu kan. Seberapa sering sih ngeliat kesenjangan-kesenjangan itu di social media gitu. Lu tadi bilang ada beberapa case kan gitu kan. Cuman I also know kalau misalnya lu udah memberikan layanan remote agency ini tentu banyak banget nih ya kayak klien yang agak-agak gimana gitu kan. Nah, ini dari lu gimana? Sebenarnya banyak ya, nggak hanya dari waktu udah punya agency. Ya sambil lah, silakan sok mangga. Nggak hanya dari pas bikin agency sekarang, tapi pada saat gue kerja sama kantor juga segala macam gitu. Ya kliennya unik-unik sih. Jadi problem kita sendiri sebagai, karena kan kalau kita ngomong marketing itu udah dari ratusan tahun yang lalu gitu loh, ribuan bahkan mungkin. Sedangkan social media itu tuh baru 10 tahun yang lalu mungkin. Coba lu pakai time travel ke masa lalu gitu, lu cari social media strategis apaan gitu, Google bakal bilang do you mean apa gitu loh. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang lu langsung lihat gaji dicari, loker dibutuhkan, caranya gimana definisi gitu, karena baru-baru hadir sekarang. Nah, yang paling sulitnya adalah ketika gue mesti re-educate semua orang yang datang ke, bukan semua orang lebay, re-educate orang-orang yang masih menganggap sosial media itu sebelah mata gitu loh. Kayak tadi yang mungkin lu sempat juga singgung gitu, kayak followers doang gitu kan, upload foto bagus doang gitu, buat apa gitu, kayak dan gue in a way juga kayak jadi ragu gitu loh, ini nih gue yang salah apa emang dunia yang maunya kayak begini aja, gampang aja gitu. Sebenarnya kalau gue jahat ya udah upload foto bagus aja gitu loh. Ya udah cari followers aja gitu. Tapi kan karena gue akademisi dan gue tahu itu bukan yang benar, ya gue mesti mengambil value fairness dari Flip dong. Ya itu gue kasih tahu gitu. Kalau sosial media tuh lebih dari ini loh gitu loh. Daripada lu nyari followers, mending lu cari engagement. Daripada lu nyari followers baru, mending lu bikin yang loyal dulu aja gitu loh. Daripada lu pusing marketing, mending lu fokus ke branding lu dan produk lu dulu, lu pede gitu kan. Tapi tuh yang nggak sedikit yang datang ke gua, dan cerita-cerita teman-teman lainnya itu banyak yang kayak
bergantung sama sosmed semuanya gitu loh. Mentang-mentang skala sesuatunya itu sosmed gitu loh. Gue punya ayam geprek, yang penting sosmed bagus gitu loh. Ngerti ya? Gue punya kue, yang penting sosmednya bagus. Gue punya produk apa, yang penting sosmednya bagus. Bukan kacamatanya dibagusin, bukan bajunya dibagusin, bukan inti brandnya dan produknya. Jadi fokus semuanya di social media. Dan in a way dapat blast. Maksudnya kayak, kalau gue gini fairnya, gue kasih tau dulu educate, kalau mereka tetap ngotot dan maunya kayak begitu, ya berarti kan bukan salahku. Gitu loh, Aku sudah berikan yang terbaik untuk kalian kawan gitu loh. Dan kita akan tetap bikin reportnya gitu. Dan kita akan tetap bikin evaluasi gitu. Dan yang kedua mungkin ya itu gap antara knowledge mereka antara sosial media, marketing dan industri 4.0 mungkin ya atau internet sekarang gitu. Kalau ya lu mesti contoh yang lebih lucu nih, agak intermezzo ya. Ngejar tren. Pasti tim sosmed ada yang tahu nih. Oh ya, of course. Tahu banget kan? Of course. Tren apa deh? Layangan putus let's say gitu kan. Kalau baru dibikin sekarang, ya itu tren putus namanya, bukan layangan putus gitu loh. Sedangkan beberapa kantor dan beberapa perusahaan itu ada yang namanya approval, itu. Sedangkan tren sosial media tidak butuh approval. Iya. Ya ada dan bisa turun besoknya gitu loh. Naik sejam atau nggak langsung besok turun gitu loh. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau istilah orang-orang sekarang tuh namanya catch up the trend gitu loh, catch up literally train gitu, ngejar kereta gitu, bukan lagi ngejar tren. Kalau misalnya lu nggak cepet ya udah gitu. Nah kalau dari lu sendiri ngelihat tren antara sebelum dan sesudah pandemi ataupun sekarang, belum sesudah sih, sebelum dan di saat pandemi ini kayak gimana sih? Oh, yang pasti go sosial medianya makin gigas kan, karena pasti, logika aja kan, baliho, terus TV-TV yang di jalan kan, karena orang makin jarang keluar kan. Pasti brand akan berpikir untuk ya mendingan kita kasih ke orang yang presence ada di situ dong. Itu adalah di online gitu, makin banyak orang di online gitu. Tapi kalau kalian mungkin agak sedikit baca data, bahkan TV pun juga ketularan tuh karena orang lebih banyak nonton TV. Iya, betul. Karena makin sering di rumah gitu. Dan itu yang gue rasain sih adalah yang nambah kerjaan. Karena sosial media gitu kan, yang balihonya nyantai, yang konvensionalnya nyantai, majalah nyantai gitu, TV di jalan nyantai gitu. Kenanya kemana? Ke sosial media gitu. Ayo yang postingnya cuma sehari sekali, sekarang jadi sehari 3 kali gitu kan. Belum lagi stories, belum lagi reels gitu kan. Belum lagi YouTube Shorts. TikTok sekarang mesti bikin juga gitu kan. Aduh, jadi ya sebenarnya in a way rezeki ya, mungkin ya rezeki gitu. Tapi ya kerjaan tambah banyak dan sebenarnya sih harapannya orang-orang jadi lebih paham gitu the power of social media itu sendiri gitu loh. Bukan tentang masalah followers lagi, tapi apa? Yang dipindahkan kan iklannya gitu. Tapi yang orang nggak sadar adalah juga presence-nya. Gitu loh. Berarti presence lu di sosial media nih kurang sampai ternyata lu mesti gedein lagi, lu mesti gas lagi gitu. Berarti mesti ada yang dievaluasi tuh fundamentalnya kah? Dan mungkin banyak yang teman belum tahu ya kalau misalnya yang gue udah kerjain ya selama ini beberapa brand terutama yang konvensional ya yang udah kenal dan lain yang udah lama-lama gitu ya. Mereka tuh membuat branding yang berbeda di media-media konvensional, TV, iklan, baliho. Di sosial media beda lagi. Logonya sama, brandnya sama, produknya sama, tapi beda. Bedanya gimana? Bisa tolong dijelasin nggak? Yang di konvensional mereka to the point. Jadi nggak ada lagi gimmick-gimmickan atau apa mon. Jadi pure aja udah iklan jualan dan biasanya lebih ke orang-orang yang emang udah 20, 40 gitu dan BC. ABC malah gitu loh. Sedangkan di sosial media mereka tuh dibikin yang lebih asik, lebih maaf kata, mungkin ini kata agak menyinggung ya, agak alay gitu. Agak-agak lebih ngikutin tren, lebih appealing ke anak muda dibandingkan yang langsung jualan gitu. Jadi dia tahu gitu bahwa lebih baik dibikin seperti ini. Ada kebijakan perusahaan yang seperti itu. Dan gue agak setuju sih, bukan agak setuju, setuju banget malah gitu loh. Karena ya bener gitu loh, di sosial media kalau lu mau dapetin presence lu dan lu emang pengen approach orang-orang di sosial media yang dimana mayoritas anak muda, ya lu mesti appealing ke mereka. Nggak bisa dengan cara lu appealing ke ini gitu loh. Makanya banyak kan sekarang kayak admin sosial media tuh pengennya dipanggil min gitu. Dan bahkan kalau kalian lihat mungkin kalau nggak salah perbankan juga ada banyak yang kayak hai sobat, nggak lagi kayak bapak dan ibu yang terhormat. Bukan lagi pajak gitu juga sama. Itu yang benar-benar menjadi poin banyak, sering gue jadiin contoh Dirjen Pajak gitu loh. Kayak Dirjen Pajak nggak yang kayak ngirim pajak atau gimana gitu. Terus
kayak apa yang apa sih gue lupa deh, ada contoh tweet orang pamer kekayaan, adminnya sesimpel reply emosi-emosi gitu. Kan gitu. Halo kakak gitu. Nah, udah gak pakai penjelasan gitu. But the social media culture udah ngerti apa yang dimaksud gitu. Dia tidak membahas dengan yang terhormat Bapak Ibu, kami tunggu kedatangannya di bla 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 bla, bisa hubungi nomor kami enggak? Dia cuma jawab ditunggu ya. Dicek DM kan gitu. Karena kayak gitu loh. Karena kita tahu ini yang dibutuhkan di sosial media. Bukan yang terhormat Bapak Ibu gitu loh. Dan itu salah satu strategi yang gue lihat berhasil gitu. Tapi itu juga mungkin karena memang brandnya itu emang lamanya di konvensional dan baru masuk ke sosial media gitu untuk ningkatin presence. Nah dan ini cukup beda ya dengan Flip gitu. Karena Flip itu kita tuh besar tuh sosial media duluan. Betul. Ini gitu. Karena dia sudah hadirnya di sosial media. Betul. Awal berdirinya juga dekat dengan anak muda. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita lebih enak nih ketika kita jadi kita tidak kalau tadi kan bikin 2 ya. Kalau kita sebenarnya enggak, kita cuman oke, kita tahu bahwa ini channelnya beda. Jadi kan TV kan sebenarnya another marketing channel aja kan. Nah, kita cuman tetap menggunakan soul yang sama dengan kita yang di social media. Nah, itu tetap kita bawa, tapi kita adaptasiin doang gitu. Jadi kita paling di tweak wording dan lain-lain aja. Tweak wording sama dan tentu juga kayak technical ya. Misalkan kayak ini kan kalau billboard ya tentu orangnya nggak terlalu secepat itu, ini cuma dilewatin sama mobil, jadi kita emang harus sedirect itu, tapi memang cepat dan ngeliat gitu kan. Betul. Jadi ya kalau dari kita sih sebenarnya yang kayak gitu tuh bisa dibilang salah satu advantage ya mungkin ya. Oh iya, gue setuju banget itu advantage buat Flip karena ya lu nggak ribet. Iya, makanya kita jadi nggak ribet gitu loh. Kita jadi nggak ribet banget gitu, dan bahkan dengan adanya pandemi juga itu sebenarnya malah membantu kita sebenarnya. Sesuai visi misi Flip kan, nggak bikin orang ribet. Solusi buat orang yang ini ribet banget, pakai Flip aja. Betul, pakai Flip aja gitu. Jadi kalau dari kita sih ngelihatnya kadang sekarang memang setelah pandemi emang it's all getting better ya. Kalau misalnya di kita secara marketing gitu ya, walaupun memang ada ya kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada orang-orang yang belum terlalu bisa kita target di social media gitu. Tapi but then I think another discussion dan juga another way lah ya untuk bisa kita nge-reach mereka. Iya. Nah, tapi gue penasaran juga nih ya, lu kan sekarang social media strategis gitu ya. Dan dengan pandemi sekarang kan merubah banyak hal gitu. Cuman kalau dari gue pribadi gitu ya, sama teman-teman di Flip juga beberapa waktu lalu sempat bilang bahwa ketika kita ngomongin brand, ngomongin bahkan social media campaign ataupun campaign yang terkait sama story gitu ya, yang emotional connection, yang mau bikin emotional connection, itu kan butuh brainstorming kan. Dan terkadang the best brainstorming yang pernah gue rasain emang semuanya offline ya. Kayak lu datang gitu kan, lu ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol kayak gini bahkan bisa muncul banyak ide. Abis ini mau bikin startup kan kita? Waduh, ini gimana nih ya? Kita mungkin ngomong di belakang di sini nanti, gitu ya. Di sini. Cuman kalau dari lu sendiri gimana nih? Karena lu kan juga nge-handle social media gitu kan, dan lu pasti kan ada berbagai macam brainstorm activity gitu di belakang. Itu gimana tuh? Apakah itu mempengaruhi quality of work yang lu keluarin atau gimana? Brainstorm tuh bener-bener hal yang kayak rutin ya, kayak udah tiap hari sih. Karena kalau mau tahu sekarang gue handle-nya udah ada 4 lah kira-kira. 4 ini kan, 4. Sibuk ya. Dan yang dimana tuh gue suka terjun langsung gitu loh. Walaupun gue punya tim, tapi pengen terjun gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Kebayang. Ya bisa gue tinggal, tapi kayak gak nyaman. Bukan gak nyaman, gak percaya, tapi kayak aduh gue ada ide nih gitu loh. Tapi kadang tuh gue suka hold. Karena gue tahu, gue pernah di posisi tim gue yang kayak, lu ngerecokin lu gitu, ngerti gak sih? Iya, benar. Gitu loh, gue cek ini udah bagus nih, kita susun. Lu bos tapi lu ngerecokin gitu. Kadang gue juga tahan. Tapi karena gue tahu, tapi gue akhirnya aja pakai disclaimer ke tim gue gitu. Gue ngasih ide, kalau nggak kepake nggak apa-apa. Gue nggak marah dan nggak ada yang dipecat gitu. Nobody hurt gitu loh. Cuman gue gatel aja. Gitu. Gue kadang gitu, gue gatel aja. Gue lempar gitu. Nah biasanya akhirnya kita akhirnya sadar gitu. Kita mesti punya semacam sistem dan manajemen untuk ide-ide ini gitu loh. Akhirnya adalah tim gue bikin semacam kayak bank data gitu, data yang dimana bisa kita bikin untuk ngobrol dan lain-lain. Setuju banget ya, offline tuh enak banget kalau gue ketika lagi brainstorming sama internal tim ya. Kalau sama yang eksternal kayaknya enakan online. Maaf gitu. Kenapa ya? Karena banyak yang jauh kalau gue. Banyak yang jauh. Sama kadang tuh mungkin maaf lagi-lagi ya. Mungkin tapi kayak bodo amat deh. Sometimes with an email it's easier gitu kadang gitu ya. Apa yang ketemu offline ternyata bisa diselesaikan lewat email tuh kadang lebih bikin hati gue kayak
bentar nih gitu. Ya karena dari sisi klien ya, gue juga akan mengakui gitu ya. Kalau di sisi klien itu kadang ketika kita ngomongin yang kayak gini gitu, akan banyak tuh muncul pertanyaan lanjutan. Tapi kalau email kan ya udah gitu, kayak cuma dibaca, habis itu udah gitu. Ya, jadi I know that. Cuman kadang gue juga tahu ada beberapa teman gue yang emang kerja di agency itu jadi reason mereka buat nongkrong di luar kadang-kadang. Nah jadi gue curiga nih, lu yang mana nih, beneran pengen ngobrol? Apa beneran cari obrolan? Nah, itu yang gue bingung kadang-kadang. Jadi ya kalau sama internal mendingan offline gue. Dan bank idenya itu kalau gue ada triknya kita taruh di meja semua idenya. Gitu, brainstormingnya. Jadi kita nggak ngelebar-lebar dan nggak ngaco gitu. Jadi semua ide tempel dulu pakai sticky notes di meja. And then kita buang yang ini, nggak dibuang, dikumpulin lagi. Nanti dimasukin secara back data online. Dan yang offline kita pilih which one is the best, atau bahkan mungkin 3 yang terbaik atau 8 yang terbaik, mungkin udah ketemu, kita coba bikin draft, di draft bahkan bisa di-cut lagi, dari itu langsung kita masukin lagi misalnya 2 atau 3, baru kita present 2-3 ke klien, atau mungkin cukup 1 aja, karena kita udah pede banget sama yang itu. Kadang-kadang sih kayak gitu. Tapi kalau dari lu sendiri gitu ya, gue gak tahu ini udah berapa lama, cuman kalau menurut lu sendiri gitu ya, gimana sih marketing itu bakal menurut lu itu trennya ke depannya gitu, apalagi setelah masa integrasi dengan pandemi ini selesai gitu dan lain sebagainya. Kalau gue ngelihatnya skala Indonesia ya pasti ya. Kalau di luar kan marketingnya tuh udah, apalagi negara-negara kayak Amerika gitu, dunia marketing tuh benar-benar yang udah gede, huge, complicated, dan kalau lu nggak cepet ya bye-bye gitu loh. Bahkan kalau mungkin lu sempat kepo-kepo gitu, advertisement di sosial media sama di iklan tuh udah beda banget. Kalau di Amerika gitu ya, di sosial media tuh to the point, malah kebalikan. Iya. Di sosial media to the point. Beli pizza ini sekarang di daerah lu dapat diskon 50% gitu-gitu. Sedangkan kalau di luar sana mereka nggak ngomongin pizzanya enak, mereka ngomongin pizzanya ada bagian dari kekeluargaan, pizzanya ada tentang ini. Jadi gue mungkin Indonesia akan masuk ke tahap itu sebentar lagi, yang dimana mereka sadar kalau jangan jualan mulu lu gitu loh. Lu juga perlu rapiin brand lu gitu loh. Bagaimana brand lu itu dekat dengan sebuah kata atau dengan sebuah story atau sebuah emotion gitu. Nah, sedangkan sekarang tuh pure semuanya jualan, meme, tren gitu loh. Mereka lupa fondasi mereka nih gitu loh. Apalagi bahkan di Amerika dan di beberapa negara di Europe, brand-brand besar pun juga reconstruct foundation mereka gitu loh. Yang tadinya mungkin brand A gitu ya, yang lebih ke keluargaan, sekarang lebih ke anak muda. Atau kebalikannya, brand yang ini anak muda banget, sekarang lebih ke family. Karena anak-anak muda yang dulu loyal pakai mereka, udah jadi family gitu. Nah, jadi udah bukan hal yang aneh lagi untuk rebranding, siap-siap rebranding lagi 5 tahun ke depan, dan siap-siap rubah strategi marketing yang tadinya go digital banget, sekarang diganti jadi go konvensional dan digital yang malah yang lebih sales gitu loh. Dan itu sih yang gue lihat mungkin ke depannya di Indonesia. Tapi yang lebih mengerikannya lagi adalah evolusi teknologinya. Yaitu adalah website nih, yang dimana nantinya mungkin internet itu udah 3.0, mungkin dia berhasil gitu, dan dimana blockchain, cryptocurrency, and stuff mulai makin benar-benar mendominasi. Nah itu jujur nggak ada gambaran untuk marketing, karena gimana ya, platform juga udah bebas kan, jadi bukan lagi tuh, lu nggak akan lagi bergantung sama yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Lu udah punya sendiri-sendiri, lu udah bahkan punya, mungkin ada berbagai macam variannya lagi, yang dimana gue nggak kebayang sejujurnya sampai sekarang bakal seperti apa dunia social media marketing, bahkan marketing secara keseluruhannya. Yang gue tahu pasti adalah itu nggak bisa dihentikan kalau misalnya udah nyampe sana, dan kita nggak bisa lagi berbekal modal sosial media yang followers, trending, viral. Pasti udah beda, dan pasti udah ada berbagai macam cara lain. Dan ini pasti ngaruh ke semua sektor ya. Tapi lu sendiri gimana? Apa kalau udah persiapan khusus nih buat 5 tahun ke depan? Atau lu udah kayak baca nih 5 tahun lagi, kayaknya marketing kita mesti senggol ini, senggol sana? Sebenarnya kalau dari gue, gue tetap baca ya, of course gitu ya, kayak semua hal gitu. Bahkan kayak sebelum kan kayak beberapa waktu lalu kan Facebook udah habis earning calls gitu kan, dan itu kan sahamnya anjlok parah gara-gara iOS. iOS ngeblokir orang untuk datanya bisa di-sharing sama Facebook. Itu emang kita ngelihatnya ke depannya sih emang akan makin banyak hal kayak gitu. Yang pertama tuh yang paling gue lihat adalah privacy will matters. Itu privacy itu bakal jadi hal di Indonesia pun juga akan tetap naik tuh. Maka naik tuh isu privacy. Isu privacy akan tetap naik gitu kan, dan itu menurut gue juga butuh untuk kita ngerubah our marketing strategi gitu ya. Kenapa? Karena emang kalau misalnya kita nggak bisa lagi tahu orangnya itu ngapain gitu dan sebagainya, kita juga harus benar-benar pintar tuh gimana sih kita target user lain sebagainya. Yang kedua adalah of course gitu ya, kayak new technologies, new channels gitu, kayak Web 3.0 dengan NFT dan lain sebagainya, metaverse
gitu ya with this virtual reality dan lain sebagainya. Itu memang kedepannya itu akan menjadi salah satu tambahan channel-channel kita untuk bisa nge-target orang tersebut gitu. Sebagai buruh, sebagai pekerja. Oke, ya karena gue masih report ke orang, betul? Betul dong. Ya betul. Work-life balance lu gimana? Work-life balance gue ya, yang pertama ya, yang jelas bukan mitos. Bukan mitos? Bukan mitos. Oke, bisa. Ya kan? Bukan mitos. Kenapa gitu ya? Ya ini baru sesi jualan ya. Cuman kalau di Flip itu sendiri emang salah satu dari awal mungkin gue juga udah sebutin bahwa salah satu value itu tuh fairness. Dan fairness itu juga terkejawantahkan dengan ke-fairannya Flip ke para employee-nya. Cara dia nge-fairin itu gimana? Untuk kita itu biasanya di atas jam kerja gitu itu benar-benar tidak ada lagi jarang ya, bukan tidak ada lagi karena kalau tetap ada kalau misalnya lagi urgent itu tidak ada lagi hal-hal terkait pekerjaan biasanya. Jadi benar-benar di atas jam 7, di atas jam 8 itu semua kayak aplikasi messaging untuk kantor itu emang udah sunyi gitu loh. Dan bukan cuma itu, tapi yang kedua adalah kita itu juga mencoba untuk fair ke semua karyawannya gitu. Dan gue juga ngerasa company fair ke gue karena di kontrak kan tertera jelas ya. Dalam 1 minggu itu cuma 40 jam kan kerjanya, dan kita as a company kita mencoba untuk menghargai dan juga menghormati apa yang tertulis di sana. Jadi kalau misalkan lebih tentu akan ada kompensasi gitu. Jadi menurut gue dan karena ada kompensasi itu makanya my boss dan juga gue gitu ke tim gue juga akan hati-hati karena kita tidak pengen untuk lewat dari 40 jam seminggu itu gitu loh. Jadi kalau dan itu ngebikin pada akhirnya those kind of system, those kind of hal-hal yang sistem seperti itu ngebikin semua jadi benar-benar enak gitu loh. Berarti work life balance itu benar-benar bisa tercapai semenjak lu kerja di Flip ini nih? Gue susah ngomong kayak gitu ya, tercapai atau enggak gitu karena sebelumnya pun juga gue ngerasa biasa, ngerti gak sih lo? Oke. Kayak some bad part of me gitu yang istri gue selalu ngomel adalah kayak gue terbiasa bekerjanya emang bukan keras kayak waktunya tuh emang kadang-kadang gue lupa waktu karena it's something yang excites me, you know gak sih? Karena lu juga ini joy lu. Ini joy gue gitu kayak seeing kayak ngelihatin gitu ya DM di Instagram gitu, ngelihatin gimana feedback kita orang, betul gitu tuh kayak part of joy konten-konten. gitu loh. Jadi kalau misalkan exactly. ditanya gitu apakah tercapai ya gue bisa bilang bahwa gue nggak pernah ada masalah sama work life balance bahkan dari sebelumnya. Karena gue ngerasa bahwa this all is just kayak benar-benar part of my my hobby juga gitu. Kayak I love numbers gitu kan, dan marketing itu benar-benar banyak banget numbers yang bisa kita lihat gitu kan. Dan kayak tadi kita juga harus pintar-pintar untuk ngecek konteksnya gitu kan, konteks dari datanya apakah benar atau enggak dan sebagainya. Jadi kalau gue ngeliatnya work life balance tuh selama ini aman-aman aja, tetapi yang bisa gue jadi poin adalah semenjak gue di Flip gue punya lebih banyak waktu untuk keluarga gue dan yes. Enak ya kerja di Flip ya? Gitu. Jadi kalau misalkan emang teman-teman gitu kan pengen kerja di Flip juga, jangan lupa cek aja di karir.flip.id gitu. Karena itu bakal ada tuh semua lowongan-lowongan pekerjaan kita. Gitu. Bisa kalian teman-teman cek nih ya buat yang gregetan dan pengen nyoba, dan emang lagi open locker kan? Harusnya ada. Harusnya ketika ini ditayangin juga masih ada. Bisa dicek langsung. Gitu. Gila. Obrolan kita boy, serius banget tapi banyak dagingnya gak sih? Gua gak tahu sih, itu mungkin biar pendengar aja yang bilang gak sih? Kayak mungkin sombong banget kita, ini gue ngomong banyak daging gitu kan, kayak gimana gitu. Tapi pengen sombong emang. Apa juga sih ya? Jadi mungkin bisa komen di bawah nih, daging gak nih? Dan daging apa yang paling daging yang kalian dapat? Ya benar. Thank you banget nih semua yang udah nonton di Flip Talk kali ini. Jangan lupa untuk nontonin Flip Talk di episode lainnya. Gue Eno Buding pamit. Gue Andri Rahmatwijaya juga pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah! Terima kasih sudah menyaksikan Flip Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nonton episode selanjutnya.